Assalamualaikum, Sobat Inspirasi dimanapun kalian berada. Sebelum menyaksikan video episode kali ini, yuk kita sama-sama berdoa dulu agar keinginan kita untuk bisa beribadah di Tanah Suci Mekah dan Madinah terkabulkan. Ya Allah, berikanlah kami rizki agar bisa mengunjungi rumahmu yang agung dan Rasulmu yang mulia. Di tahun ini dan di setiap tahun dengan keadaan yang paling baik. Wahai Zat yang Maha Pengasih, wahai Zat yang Maha Penyayang, wahai sebaik-baik Zat yang memberikan kasih sayang. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Sobat Inspirasi, usai sudah perjalanan kami di Tanah Haram yaitu Kota Mekah, setelah rombongan kami dari Travel Nur Amanah Wisata menyelesaikan semua rangkaian ibadah umroh, juga berkunjung ke beberapa objek wisata religi atau ziarah. Rasanya waktu begitu cepat berlalu, kami harus melanjutkan perjalanan sesuai jadwal lagi yaitu ke Tanah Haram yang kedua yaitu Kota Madinah Al-Munawwaroh. Di sana kami pun akan mendatangi beberapa objek wisata religi dan ziarah seperti Jabal Uhud, Jabal Magnet serta beberapa masjid bersejarah untuk bernapak tilas dengan segala perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam menyiarkan agama Islam, agama yang telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umat manusia. Jadi, saksikan terus tayangan kami dan jangan lupa subscribe dulu ya. Terima kasih. Sobat Inspirasi, perjalanan menuju kota Madinah Al-Munawwaroh yang berjarak kurang lebih 450 km memakan waktu perjalanan kurang lebih 4,5 jam tanpa mampir atau memakan waktu 5 sampai dengan 6 jam apabila mampir di rest area untuk beristirahat sambil menikmati makanan yang disajikan di rest area tersebut. Untuk rombongan kami sendiri, kami memilih untuk mampir di rest area dan menikmati sajian makanan khas Indonesia di sana. Seperti apa keseruan makanan khas Indonesia di sana? Yuk saksikan terus dalam episode ini Sobat. Amin Allah ya Rabbal Alamin. Masya Allah jamaah kita ada yang bisa menyimak Hajar Aswad ya. Ada juga jamaah kita yang bisa berdoa di Mu'tazam, yang memegang kiswah Ka'bah. Dan ada juga jamaah kita yang bisa masuk Hijri Ismail. Masya Allah. Padahal itu desak-desakan luar biasa ya. Ada ibu-ibu yang berusaha masuk ke Mu'tazam, berusaha masuk ke Hijri Ismail dengan luar biasa penuh perjuangan. Mudah-mudahan ibu-ibu yang sudah masuk ke Hijri Ismail, doa-doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Setiap hajat, setiap keinginan mudah-mudahan Allah kabulkan. Amin Allah ya Rabbal Alamin. Sobat Inspirasi, sebelum kita eksplor lebih jauh mengenai objek-objek ziarah di kota Madinah, yuk kita simak dulu sejarah dan perkembangan kota Madinah dan juga seputar masjid yang menjadi landmark kota Madinah yaitu Masjid Nabawi yang merupakan salah satu dari masjid penting dan bersejarah umat Islam selain Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa di Palestina. Namun sebelum itu juga, kami ingin memperlihatkan suasana perjalanan kami menuju kota Madinah dan juga suasana rest area yang katanya tersedia makanan khas Indonesia seperti bakso, nasi padang dan lain sebagainya. Seperti pada kondisi umumnya negeri Arab yang tandus, kering, padang pasir dan gunung serta tebing bebatuan, suasana itu pun didapati pula oleh pandangan mata selama perjalanan menuju kota Madinah ini. Walau di sini agak sejuk, yang dikarenakan sedang turun hujan di beberapa area dan kejutannya sobat, begitu kami tiba di rest area, kami disambut oleh angin kencang yang berpasir yang disusul dengan hujan. Respon kami semua agak berlebihan sih. Berasa kayak horor gitu suasananya dan hal ini lumayan membuat kami panik dan memaksa kami memilih untuk menyelamatkan diri ke dalam bus masing-masing. Namun tidak berlangsung lama kok, setelah semuanya kembali reda, kami kembali turun dan memulai petualangan kulineran di rest area ini. Alhamdulillah perjalanan dari kota Mekah menuju Madinah kita transit dulu di rest area. Oke, rest area tadi yang saya hujan ya. Nah, suasananya Masya Allah lagi hujan. Kita tutup badai pasir, badai ini ada gerimis kabut pasir. Sallallahu Rasulullah.
Hujan ya. Masya Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah hujan sobat Mitra sih. Pas kita turun hujan, angin, pasir. Ya Allah. Ya Allah. Ya Rasul. Sudah biasa ya di sini badai pasir. Badai pasir. Kalau di kita badai apa? Badai rumah tangga. hujan. Kita pada rumah tangga ya, Nek? itu malu kali, bukan kita. Saya baik-baik saja ya. Berarti sering diterpa badai rumah tangga ya Pak Ustaz? Kalau di Indonesia itu pada rumah tangga. Ada badai apa-apa ya. Lu aja deh bro. Ada. Masya Allah, tabarakallah. Pada saat kita turun sobat ini Badai. langsung ada badai, angin kencang, pasir plus hujan ya. Hujan. Sejuk lagi udaranya. Mobil sampai bergoyang. Masya Allah. Hah? Tuh. Mohon tenang Bapak Ibu, mohon tenang ya. Mohon tenang. Perbanyak zikir, perbanyak sholawat. Jangan tegang karena ini biasa. Karena itu sudah biasa di Saudi ini badai pasir, badai hujan. Biasa ikutan Pak Ustaz. Lewat ya kabinnya. Kani tali lagi. Tali kita. Dulu. Sudah tenang rupanya ya. Tadi datang hanya sesaat. Air yang turun itu tidak banyak. Benar saja sobat, ramai sekali rest areanya, dikarenakan sebagian menunya adalah makanan khas Indonesia. Oke, suasana restoran Indonesia bakso yang ada di tempat transit perjalanan dari Mekah ke Madinah ke Madinah ke Mekah. Katanya makan bakso kok mie ini, mie gelas. Hah? Ngobain aja nih. Ini namanya mie apa tuh Pak Ustadz? Indomie apa mie? Indomie. Bukan mie apa namanya? Oh mie itu berapa real satu? Ambil lagi. 5 real. Satu cupnya 5 real ya. Ini rata-rata dan bisa dipastikan pengunjungnya ini orang Indonesia semua yang merindukan makanan khas Indonesia selama menjalankan perjalanan ibadah di Mekah dan juga Madinah. Di sini disediakan menu utamanya adalah bakso. Tapi ada juga menu-menu lainnya seperti tadi ada mie yang pakai cup itu. Terus ada sop ayam, sop buntut, indomie, ikan nila goreng.
dan lain sebagainya. Coba kita keliling ya. Ini gelas ini rata-rata harganya 5 real ya. 5 real ya. Ini apa kamu? Indomie beef flavor ini. Tapi memang diproduksi khusus untuk produk untuk dimakan di Arab ya, karena ada bahasa Arabnya nih. Berbagai rasa tentunya. Ini Indomie 2. Saya bakso sama teh kotak. Bakso udah? Bakso belum? Ini mau bakso sama teh kotak berapa? Mas, nasi campur dong. Kalau bantu berapa? 25. Apa aja bayar apa? Berapa jadinya? Bakso dan teh kotak? 25 real ya. Bayar. Bakso. Bawa kertasnya. Wajah makan Pak biji. Wajah makan. Bang, Mas, Teh kotaknya 5 real. Mas, Bakso berapa? 25 real ya? 20 real? Hah? Mas. Oh, siap. Oke, setelah bayar kita tinggal ngantri lagi untuk pengambilan baksonya. Baksonya 20 real, teh kotaknya 5 real, jadi 25 real untuk makan lagi nih. Terlihat sekali kesibukan di dapur untuk melayani pesanan para tamu lebaran. Saya tanya satu ya. Ya, satu dulu sini. Bakso. Tadi udah diambil. Terima kasih. Bakso. Permisi, bakso panas. Permisi, bakso panas. Permisi, bakso panas. Bakso, cobain. Umi. Masya Allah. Mana sendoknya ya? Saya besar lah. Dan bakso. Siap. Saus Indofood, produksi khusus untuk Arab ya. rasanya asam. Asam ya Umi? Ini kecapnya kecap Indomie kagak enak ini, kayak encer gitu tuh. Asin, kecap asin. Manis. Enggak ada manis. Kecap juga Indofood. Endorse gratis Indofood nih. Bismillahirrahmanirrahim. Apa ya? Buahnya nggak tahu kurang bumbu apa, tapi nggak ngerti deh. Rasa ini aja sih berbeda aja dengan kebiasaan kita di Indonesia. Mungkin untuk standar di sini, tapi untuk standar di sini mungkin memang udah seperti ini. Tapi karena kita udah terbiasa dengan standar nilai yang udah kita susah sama lidah, saus ya. Jadi pasti akan merasakan berbeda nih begitu kalian mencoba bakso yang ada di sini ya. Buahnya. Sekarang kita coba daging baksonya. Kali ini enak.
Enak baksonya, rekomendasi. Nah, kita cobain mie-nya apakah sama dengan mie Indonesia. Kalau bakso hampir sama dengan bakso di Indonesia. Pentolan baksonya sama kayak di Indonesia. Mie-nya nih ya. Kalau mie ini mie-nya agak kuning ya, agak keputihan. Apakah rasanya sama? Coba bismillahirrahmanirrahim. Berbeda juga rasanya. Dari teksturnya agak coba bilang bihun. Tekstur mie sih agak berbeda. Lebih gampang kepotong dan kekunyah begitu, tidak terlalu kenyal seperti di Indonesia. Mie ayam. Lagi apa mie ayam? Mie ayam. Nah, ini Mantap. pilihan menu lainnya mie ayam ya. Berapa real kalau mie ayam? 20 real. 20 real sama dengan bakso ya. Sama. Sama, oke. Tadi udah pesen ya. Belum bayar kan? Udah langsung tadi. Ini banyak nih yang Ribu dong. dagingnya banyak. 80.000 nih. 10.000. Banyak dia. Ini. Tuh, Daunnya, mie-nya, ayamnya. pakai saus. Ah, maksudnya iya tengahnya jadi asem. Nah, asal langsung dimakan. Ini. Langsung. Kalau teh kotak teh biasa aja. Tidak ada bahasa Arab. Gimana rasa mie ayamnya? Mantap. Sama kan dari Indonesia? Beda. Di sini banyak dagingnya, Pak. Daging Onta itu mah. Tuh, Daging ayam apa daging onta? daging ini, daging domba nggak ini? Masa mie ayam dagingnya domba? Serius, tuh. Berarti bukan mie ayam dong? Mie domba ya? Mie domba. Kita cobain ya Lihat, sedikit ya. tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak dagingnya di sini, Mas. Oh iya. Bumbunya pekat sekali. Pahalanya bisa menikmati air ini. Alhamdulillah. Ini Pak Haji. Ini Ada. sekarang dengan 80.000 lah. Ini rasa-rasa kayak ada kari gitu ya, kayak kari khas Arab gitu. Beda Khas dari Arab. mie Indonesia pastinya. Pekat. Pekat ya. Pekat. Coba kita cobain Kayak ayamnya. dengan bumbu rempah-rempah. Oh iya, rempah-rempah Arab. rempah Arab. Ini ayam bener bukan daging domba atau kambing. Tapi rasa daging mantap, Mas. Bumbunya pekat sekali, Pak Haji. Tuh. Kental banget ya. Kental banget. Tuh. Cuman jangan mengharapkan rasa Indonesia ada di sini ya. Nah. Sepertinya saya nggak mendapatkan itu. Ini dipenuhi sama kari-kari khas Arab, rempah-rempah dari Arab. Begitupun juga dengan baksonya. Kalau kuahnya memang justru lebih bening, hanya yang berasa kental ininya daun seledrinya yang menyamakan rasa dengan rasa di Indonesia. Oh ya, sama baksonya pasti. Kalau bakso enak, kurang lebih sama dengan di Indonesia. Sama. Nah. Assalamualaikum Pak Haji. Gimana rasa mie ayamnya? Mantap. Sama nggak dengan di Indonesia? Beda apa sama? Sama. Apa yang membedakannya? Hah? Apa yang membedakan? Sama rasanya sama. Rasanya sama ya? Enak ya? Masya Allah. Bu enak bu?
Mantap, mie ayam ya. Ayam bakso. Kembali ngobrol gak apa-apa, layani tamu ya. Iya, udah nggak apa-apa. Udah berapa lama di sini, Pak? Baru-baru 33 tahun. 33 tahun buka usaha di sini. Dari awal berarti di sini ya. Iya. Masya Allah. Udah sini berarti hijrah sama keluarga dong, Bib? Sama keluarga sini. Oh, dari sini ya. Moyang. Tinggal di daerah sini juga? Apa di daerah kota mana gitu? Tinggalnya di Mekah. Di sini bukanya berapa jam? Air. Air satu. Ini di sini cuma yang panas yang biasa. Ah, sekatang sekali nih Pak Adi ya. Sampai jam 10. Dari jam 10 sampai jam 10 malam? Iya. Oke. Pengunjungnya bisa dihitung nggak sih berapa ribu per hari? Ya mungkin 18.000, 20.000, bagaimana itunya? Orang. Ya ini. Omset omset berapa? Kadang-kadang ya Per hari kalau lah. real itu kadang 10.000, 12.000. Kalau Per hari? rupiah mungkin 20 juta, 30 juta gitu per hari. Per hari segitu banyak, Masya Allah. Berapa banyak pekerjanya di sini? Ini 19 orang. Orang Indonesia semua? Iya, orang Indonesia semua. Di sini Orang ngontrak Sunda atau punya sendiri, Pak? semua. Kontrak. Berapa sewa kontrak di sini sebulan? Ini 70 satu tahun. 70 real. 70.000. 70.000 satu tahun ya? Iya. Masya Allah. Bahan baku segala macam ngambil dari Indonesia? Enggak dari sini, semua dari Mekah. Oh, semua dari Mekah. Kayak tadi bumbu-bumbu juga dari Mekah semua? Iya, dari Mekah semua itu. Oke. Karena ada manduknya di Mekah gitu. Oh, gitu. Semua beli di Mekah. Masya Allah. Berkah selalu Pak Haji ya. Asal dari mana Pak Haji? Jawa Barat Cianjur. Punya usaha? Oh, Cianjur? Iya. Punya usaha begini juga di Cianjur? Enggak, di sini Enggak, aja. dari sini aja. Rezekinya dari sini ya? Belum ini. Lagi cari modal dulu. Masya Allah, mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan sukses amin, terus amin, Pak Haji ya. amin. Luar biasa bisa melayani tamu Indonesia yang rindu akan Indonesia. Makasih. Selesai bersantap ria dengan aneka menu makanan khas Indonesia, rombongan kami kembali melanjutkan perjalanan menuju kota Madinah. Sembari menunggu sampai pada kota tujuan, sedikit kami sampaikan informasi seputar kota Madinah dulu ya sobat. Sejarah Madinah sebelum dan sesudah hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berawal dari kota Yatsrib, yaitu salah satu dari dua kota suci umat Islam di Arab Saudi yang terdapat Masjid Nabawi. Sebelum bergulirnya waktu mengantarkan Madinah dengan kejayaan Islamnya, sejarah panjang membungkus kota Nabi tersebut. Dalam buku Al-Madinah Al-Munawwarah fi Al-Tarikh, dirasah Syamilah karya Abdus Salam Hashim Hafidz. Kota Madinah sebelum Islam diisi oleh penduduk yang berasal dari tragedi yang menimpa pada masa Nabi Nuh alaihi salam. Diceritakan bahwa sebagian umat Nabi Nuh itu tenggelam terbawa banjir besar, termasuk putra Nabi Nuh, Kan'an. Sebagian yang selamat ikut serta dalam bahtera kapal Nabi Nuh selama 1 tahun 10 hari. Setelah selamat, terdapat salah seorang pengikut Nabi Nuh bernama Yatsrib bin Kaniyah bin Mahlail melancong ke sebuah tempat. Kejadian ini bertepat pada tahun 2600 sebelum Masehi dan nama tempat yang dilanconginya itu pun dikenal dengan nama Yatsrib. Dinamai Yatsrib karena merujuk pada orang pertama yang mendatangi tempat tersebut. Yatsrib kemudian dikenal sebagai nama kota yang pada zaman hijrah Rasulullah diganti namanya menjadi Madinah. Kendati demikian, nama Yatsrib yang diabadikan menjadi sebuah kota semakin populer dan dikenal banyak orang-orang Arab pada masa itu maupun masa seterusnya, pada zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan Al-Khulaf Ar-Rasyidin, 4 khalifah pengganti Nabi. Kota ini menjadi pusat dakwah dan basis pengembangan ajaran Islam sekaligus ibu kota kerajaan Islam pertama di dunia. Kota Madinah inilah agama Islam memancarkan cahaya syariah Islamiyah sehingga diberi gelar Al-Madinah Al-Munawwarah yang artinya Madinah yang bercahaya. Selain gelar tersebut, Madinah masih memiliki 93 nama lain diantaranya Madinah An-Nabi atau Madinah Kota Nabi, Madinah Ar-Rasul atau Madinah Kota Rasul. Ini adalah salah satu bukti dan tanda kebesaran sebuah kota. Kesuburan Madinah tidak seperti kota Mekah yang benar-benar gersang. Di kota Madinah terdapat banyak areal tanah subur dan oase-oase, sumber air, yang dapat ditanami buah dan sayur-sayuran. Kesuburan tanah itu tidak akan musnah atau berkurang tetapi akan terus bertambah dan berkembang mengimbangi pertumbuhan dan kebutuhan mukmin dan jamaah haji dan umroh yang datang ke kota Madinah. Ini karena tanah kota Madinah itu memiliki mukjizat atau setidaknya berkah khusus karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai berikut, Ya Allah, berilah kota Madinah ini 2 kali keberkahan yang kau berikan kepada kota Mekah.
Jadi semua yang ada dan tumbuh di Madinah memiliki nilai keberkahan 2 kali yang ada di Mekah. Padahal Mekah sendiri sudah demikian besar berkahnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengabulkan permintaan Nabi Ibrahim alaihissalam agar Mekah tidak kekurangan dari segala kebutuhan hidup termasuk buah-buahan. Penduduk Yatsrib sebelum kelahiran Islam dihuni oleh 2 suku bangsa yaitu Arab dan Yahudi. Secara bertahap kota itu berkembang menjadi kota terpenting kedua di Arab Saudi setelah kota Mekah. Orang Yahudi membangun pemukiman, pasar dan benteng pertahanan agar mereka terhindar dari gangguan orang Baduy yang hidup secara nomaden di sekitar Yatsrib. Pada saat permusuhan dan saling benci antara Arab dan Yahudi semakin tajam, kaum Yahudi melakukan siasat pecah belah di antara suku Arab Aus dan Khazraj yang mencapai klimaksnya pada tahun 616 Masehi. Yaitu pada Perang Mu'az. Tetapi kehadiran Nabi Muhammad SAW yang datang ke Yatsrib beberapa waktu kemudian untuk hijrah, dapat menghentikan permusuhan antara 2 suku. Islam diterima oleh penduduk Yatsrib, ketika rombongan jamaah haji dari Yatsrib datang untuk berhaji ke Mekah pada tahun 620 Masehi. Nabi Muhammad SAW datang secara khusus menemui suku Khazraj itu. Nabi memperkenalkan Islam dan mengajak mereka agar bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mereka sebelumnya sudah mendengarkan ajaran Taurat dari Yahudi Madinah yang berisi ajaran tentang hari kebangkitan, tentang Nabi akhir zaman dan sebagainya, maka ajakan Rasulullah SAW ini tidaklah asing bagi mereka. Maka serta-merta mereka menerima ajakan Nabi Muhammad SAW dan segera memeluk Islam dan berjanji untuk mengajak penduduk Yatsrib masuk Islam. Bai'at Aqobah. Pada tahun 621 Masehi sebanyak 10 orang suku Khazraj dan 2 orang suku Aus datang menemui Nabi Muhammad SAW, menyatakan masuk Islam dan melakukan bai'at kepada Nabi di Aqobah atau bai'at Aqobah pertama. Pada musim haji berikutnya tahun 622 Masehi. Sebanyak 73 orang jamaah haji dari Yatsrib atau Madinah, baik yang sudah masuk Islam maupun yang belum, mengajak Nabi Muhammad SAW untuk hijrah ke Yatsrib. Ajakan itu disampaikan setelah mendengar bagaimana kafir Quraisy terus-menerus mengingkari seruan Nabi Muhammad SAW. Pertemuan dengan Nabi itu diadakan di Aqobah, atau Bai'at Aqobah kedua. Rasulullah SAW hijrah ke Yatsrib, beberapa bulan kemudian bersama sejumlah sahabat dan kaumnya yang sudah memeluk Islam. Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah ke Yatsrib. Hijrah ini merupakan peristiwa penting dalam sejarah Madinah sehubungan dengan pengembangan Islam karena dengan bantuan penduduknya yaitu kaum Ansyar Islam bisa dikembangkan secara leluasa. Selanjutnya Nabi Muhammad SAW membangun masjid yang mempersaudarakan kaum Islam pendatang dari Mekah dengan kaum Islam Madinah berdasarkan ikatan akidah dan ukhuwah Islamiyah. Piagam Madinah, Nabi Muhammad SAW juga mempersatukan penduduk Madinah baik Muslim maupun Yahudi dan penyembah berhala menjadi satu umat berdasarkan ikatan sosial politik dan kemanusiaan. Hal mana ditetapkan dalam Piagam Madinah yang terkenal itu dengan prinsip-prinsip sebagai berikut: 1. Persamaan, 2. Persaudaraan, 3. Persatuan, 4. Kebebasan, 5. Toleransi beragama, 6. Perdamaian, 7. Tolong-menolong, 8. Membela kaum teraniaya, 9. Mempertahankan Madinah dari serangan musuh. Penetapan ini berdasarkan kesepakatan yang dirumuskan dalam Piagam Madinah itu dapat diartikan sebagai proklamasi terbentuknya cikal bakal negara Islam. Sejak itulah Madinah menjadi pusat pemerintah Islam dan Nabi Muhammad SAW sebagai kepala negaranya. Sepeninggal Nabi, Madinah terus dipertahankan sebagai pusat pengembangan ajaran Islam oleh para Khulafaur Rasyidin. Madinah sebagai pusat pemerintah Islam dan pengembangan ajaran Islam seluruh dunia. Sobat Inspirasi, tidak terasa kami bersama rombongan jamaah Travel Nur Amanah Wisata sudah sampai di kota Madinah. Alhamdulillah, kondisi cuaca sangat bersahabat, tidak hujan tidak juga panas yang berlebihan. Panasnya tidak sepanas cuaca di kota Mekah, hanya sekitar 38 hingga 49 derajat Celcius saja sementara kalau di Makkah panas berkisar antara 40 hingga 43 derajat Celcius. Terima kasih Bapak. Terima kasih banyak. Setiba di hotel,
Kami pun langsung diarahkan oleh sang mutawif babang ganteng asal Cianjur Ustadz Anjal Abdullah menuju restoran untuk menikmati makan malam sebelum kembali ke kamar dan beristirahat agar besok subuh bisa bangun dalam keadaan segar dan semangat menuju ke Masjid Nabawi untuk beribadah dan berziarah ke makam baginda Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat. Udah. Ayo. Alhamdulillah. Ya rahimakumullah. Ya, bina. Ini baru. Ini bukan punya nasi nih kalau orang Malaysia bilang. Ada tumis kolnya lagi enggak? Daging otak. Wah, iya itu Pak, muntah itu Pak. Makannya banyak, Bib. Iya. Thank you. Antri di situ. Ya, subuh pertama kita di Masjidil Haram, di Madinah ya. Cuacanya Nggak terlalu bagus. Udaranya bagus banget. Adem nih dari hotel kita panas, dingin, keluar adem. Ya kan? adem apa hangat? Hangat, adem. Ya, cuacanya memang tidak sepanas di Mekah ya. Mekah, alhamdulillah. Tapi Ini sedang. iya. Kalau dulu kita kan dingin banget. Ini sih suhunya sekitar 32 derajatan ini berasanya. 32 derajat Celcius. Area pelataran hotel dan juga jalan, karena memang subuh ya, masih terlihat sepi. Ya, supaya nggak ada hidrasi karena cuaca yang cenderung panas, jangan lupa sobat hidrasi untuk banyak mengkonsumsi air putih. Ya, di sekitar hotel juga ada yang menjual kalau air putih botol mineral kita bisa dapat seperti ini. Ini kita dapatin dengan harga 1 real. Ini satu botol mineral yang ukuran 800 mg. Ya, ini terlihat seperti rombongan dari Indonesia juga. Kalau pakai mukena bisa dipastikan hanya dari kita ya, Indonesia. Kalau dari negara lain mereka menutup aurat dengan pakaian biasa saja. Jadi spesial kalau di Indonesia mukena. Jadi itu sebagai salah satu ciri untuk kita bisa mengenali mereka adalah warga negara Indonesia.
Alhamdulillah ini sudah terlihat salah satu yang menjadi ciri khas dari Masjid Nabawi, yaitu tenda berbentuk seperti ini. Dari hotel kami jalan nggak sampai 5 menit, ini cuma 4,5 menit. Jarak sangat dekat dan alhamdulillah kita masuk lewat pintu 328. Gerbang 328. Ya kali ya, lupa deh. Iya. WC nomor 222. Ya. Tiba di gedung masjid ya. Kita memasuki pintu gerbang 17 dan juga 18. Ya, jangan lupa untuk melepas sandal di batas suci. Selanjutnya sobat, tentunya pada episode yang akan datang, kami akan menyuguhkan informasi seputar objek-objek wisata religi atau ziarah yang ada di kota Madinah. Jadi, jangan sampai ketinggalan begitu kami naikkan tayangan terbarunya dengan klik tombol loncengnya ya. Dan bagi sobat yang belum subscribe, yuk subscribe dulu channel kami, di komen dan like serta share link videonya ke sobat lain agar makin banyak yang mendapatkan kisah dan cerita inspiratif dari kami. Demikian episode kali ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.